Ada sholat, ada usolli. Banyak manusia melakukan usolli tapi tidak sholat. Karena sholat itu adalah bukan ritual ruku sujud itu saja. Tapi kamu tidak menyadari adalah bagaimana takbirnya itu kamu Allahu Akbar. Maka di situ ada muqaranah basliyah, muqaranah tuziyah. Ada 3 muqaranah minimal. Allahu Akbar setelah engkau menyaksikan Allah pada dirimu dan Muhammad. Barulah engkau mengatakan Allahu Akbar. Nah, sekarang orang manusia sholat mengatakan Allahu Akbar, tetapi Allahnya adalah tidak ada. Allahnya kecil. Sehingga manusia walaupun sholatnya rajin, tahajudnya rajin, duhanya rajin, tetap masih kalah hidupnya dengan masalah. Karena masalah lebih besar dari Allah. Tadi. Tetap yang dibayangkannya adalah surga. Karena di pandangan dia, surga lebih indah dari pemilik surga. Yang ditakutinya adalah neraka. Karena dia anggap neraka itu adalah lebih menyakitkan daripada yang pencipta neraka itu sendiri. Inilah kebodohan. Kebodohan. Ya semua. Karena kamu nggak ngerti. Semuanya baik. Ya, maka tiap hari yang ingin Allah perlihatkan hanyalah jalannya. Pada segala apa yang ada di alam ini. Maka di situ ada koharnya. Maka ada jamalnya. Itulah keindahan alam ini. Alam ini bertahan karena ada 2 unsur apa namanya yang keras. Ada 2 unsur yang lembut. Unsur jalal dan kohar. Dan bersamaan jamal dan kamal. Itulah kita manusia bisa bahagia dengan 4 unsur tadi. Maka alif lam lam ha itu tadi sahabat. Kan tadi seolah-olah perjalanan manusia itu dari tasjid. Itulah kenapa nanti ada amaliyah menutup tasjid ketemu tasjid. Ada antara apa namanya alam sohir dengan alam kabir. Yang disambungkan dengan nafas sirullah nurullah. Bagaimana engkau menyatukan satu udara, satu rasa, satu nafas. Karena engkau adalah ibaratkan tetesan. Ruhmu itu ada. Kenapa sebut sebagian? Karena kamu sebagian daripada seluruhnya ini semuanya. Itulah. Maka ruh Allah itulah yang meliputi semuanya ini. Jadi jangan kamu anggap ruh itu ada pada tubuhmu. Ruh itu adalah meliputi dirimu semuanya. Di depan, di belakang, di kanan, di kiri, di atas, di dalam, di luar. Ruh itu. Adapun napas itulah tadi. Maka manusia itu hidup dengan Israfil dari semua. Yang nanti diberhentikan dengan hakikat api Ijrail pada dirimu. Maka para mereka aulia Allah. Nggak ada yang diambil Ijrail. Karena dia ngerti siapa Ijrail. Ijrail murid dia. Ijrail itu murid dia kalau kamu ngerti. Iya. Sekarang pun kayak apa. Ijrail murid apa. Israfil murid apa. Tadi semua. Jibril murid apa. Tadi semua. Kalau kamu sudah ngerti hakikatnya. Karena kamulah Tuhannya. Tadi semua. Tadi semua. Kalau kamu sudah mengerti hakikat itu. Maka disinilah narun hawaun maun turabun. Maka marilah kita mulai dari alifnya. Kita kembalikan pada Allah. Alifnya. Maka sahabat. Sesungguhnya perjalanan sifat nama Allah. Nah Allah itu bukan Allah. Nama itu nama. Maka bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah. Tapi yang punya nama itu ada wujudnya. Tadi semua. Wujudnya. Tadi semua. Maka tugas kita. Maka Allah mengajarkan dalam Al-Quran. Allahu nurus samawati wal ardh. Buang alifnya. Tinggallah. Lillahi ma fis samawati wal ardh. Mendekatlah terus kepada dia. Kembalikan milik dia. Pertama. Allahu nurus samawati wal ardh. Buang alifnya. Lillahi ma fis samawati wal ardh. Makin mendekat kamu ke dalam. Buang lagi lamnya. Lahu ma fis samawati wal ardh. Sampailah kul huwa. Kul huwallahu ahad. Tadi semua. Ahad bersama dirimu. Inilah sahabat. Konsep bahagia. Konsep kembali. Konsep inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Maka kenapa datang sholat, kenapa datang saum, kenapa datang zakat, kenapa datang haji. Karena dari tadi,
Dari tasjidnya lafaz Allah dan tasjidnya lafaz Muhammad dari tadi, dari sifat, dari zat, tasjidnya zat, menyatulah dengan sifat tadi semua. Nyatulah dengan sifat dan zat itu. Itulah yang berkata asyhadu alla ilaha illallah itu ucapan sifat. Aku bersaksi bahwa tiada yang nyata pada diriku kecuali Allah, kata si Nur tadi semua. Dan sesungguhnya aku adalah Nur. Adalah utusan dia tadi semua. Itulah awwalu ma khalaqallahu nuri. Berarti ya kan nur ya Muhammad. Nur Muhammad itu sumpama manis dan gula. Mana Allahnya? Ya di situ. Di gula. Mana Muhammadnya? Ya tubuhnya si gula. Tadi semua. Nah itulah. Itulah syahadat sejati dari awal. Maka tadi syahadat itu bukan tentang Tuhanmu yang jat wajibul wujud dengan seseorang lahir yang bernama Ayah Abdullah. Bagaimana mungkin kamu sandarkan manusia dengan Tuhan? Bahkan dia sendiri melarang. Dia sendiri melarang kepada kamu. Dia sendiri melarang kamu berbuat syirik pada Allah. Tadi, paman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholih. Lakukan amalan soleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan duakan aku. Biarkan Nur dan Muhammad itu adalah esa tadi semua. Maka disinilah sahabat yang harus dipahami. Kalau tidak begitu maka adalah manusia tidak akan dipahami ya. Ya itulah sahabat ya harus dipahami oleh kita tentang Nur dan Muhammad itu ya. Barangkali Mas Adi jawabannya karena pertanyaannya adalah ke situ, maka Abah mungkin agak dalam tadi semua ya. Jadi maka pahami ya. Kalau tidak dijelaskan nanti juga ini adalah, tetapi tolong ini adalah Abah hanya menyampaikan adalah hanya untuk pengajaran saja. Tapi kalau tidak, ya artinya bahwa kalau sudah mengerti, diamlah. Maka tadi adalah menyampaikan ilmu ma'rifat itu adalah kalau tidak disampaikan salah, nggak disampaikan juga salah. Maka tolong bijaksana pada saat kita sudah memahaminya, bahwa sesungguhnya adalah cukup bagi Anda adalah pahami tadi semua adalah faham, ya pahami, tapi adalah tidak usah. Bukan adalah sesuatu yang perlu didiskusikan. Adapun Abah menyampaikan adalah dalam rangka adalah pengajaran saja. Jadi datangnya sifat dari Narun itu dari semua. Datanglah perintah sholat pada kita. Makanya kenapa perintah sholat itu akimis sholat. Kenapa akimis sholat itu adalah di mana muta'adi adalah kenapa ada akoma yukimi ikomatan. Fi'lun amrinnya adalah akim dari semua. Dirikan dari semua. Itulah sifat alif dari semua ya. Kemudian datanglah perintah saum dari lam awal. Jadi dari awalnya kita dari Nur Muhammad tasjid, turunlah kepada alif, alif kepada lam awal. Lam awal itulah datang perintah saum. Karena saum itulah hakikat Israfil pada dasarnya. Pada dasarnya Israfil itu yang meniup adalah mulutmu sendiri, nafas. Itulah kenapa di penghujungnya adalah nafas kita, nafas masuk, nafas keluar, nurullah dan adalah syirullah, nurullah. Itu adalah sangat penting kepada kita. Karena disitulah bagaimana kita tersambung dari semua. Karena Nabi bersabda, la yashihu ibadah ila bihuduril qalbi. Tidak sah ibadah itu kecuali hadirnya hati. Nah bagaimana hadirnya hati? Dikatakan, la sholata illa bihuduril qalbi. Tiada sholat bagi yang tidak tersambungnya hati. Sahabat, tersambungnya nafas tadi semua. Maka makna sholat secara luas adalah bagaimana manusia menyadari bahwa sesungguhnya antara sirullah dan nurullah, napas masuk dan napas keluar di dalam setiap helaan nafasnya. Dan itulah saya ingatkan bahwa ada takdir Allah yang kau buat setiap helaan nafasmu tadi. Maka hati-hati. Abah sudah mengajarkan tadi semua, janganlah kita membuat sangkaan-sangkaan yang buruk tadi semua, karena sesungguhnya Abah bilang kesulitan yang muncul itu kamulah yang membuatnya.
hutang yang ada itu kamu membuatnya. Kemudian banyak kesulitan yang kau hadapi karena kamulah yang membuatnya. Kan kamu tidak menyadari siapa diri kamu itu. Kemudian dengan napas masuk kamu kun dan kamu keluarkan, kamu dohirkan kesulitan kamu itu dengan napas keluar fayakun. Ya. Maka inilah ya sahabat tentang perintah sholat karena alif, perintah saum karena lam awal, perintah zakat karena lam akhir tadi semua. Karena hakikatnya adalah zakat itulah pembersih zakat. Sementara api berdiri, ruku angin, sujud air, duduk tanah. Berdiri adalah merupakan Ijrail, ruku adalah merupakan Israfil, sujud adalah merupakan Mikail, adapun duduk adalah Jibril, sahabat. Itulah sebetulnya. Mau usah lagi bingung dengan hal yang demikian. Itu bukan perkara yang aneh. Sesungguhnya karena ingat, karena kerajaan Tuhan itu satu. Jadi jangan kau pisah-pisah. Kamu di sini, Jibril di sana, Mikail di sana. Bukan begitu. Sama saja kerajaan Allah. Tadi, maka itulah Allah seolah-olah malaikat muqarrabin. Inilah wilayah Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail. Malaikat kiraman katibin. Malaikat ruhaniin di ruhmu itu. Dari semua. Adalah tidak pernah berpisah dari diri kita. Maka zikirnya sahabat dari menyebutkan nama Allah tadi sampai kepada lillah, sampai kepada lahu, sampai kepada hu, sampai kepada la sautin la harfin. Tiada suara dan tiada huruf di penghujungnya. Karena Allah itu tiada suara dan tiada huruf. Maka di penghujung perjalanan manusia ruhani adalah diam. Sesungguhnya diam dalam faham, menyadari, merasakan kehadirannya. Senyum, menikmati. Sholatnya menikmati, menyaksikan fi'il Allah pada tubuhnya. Saumnya menikmati, menyaksikan dia. Apa itu saum? Saum adalah imsak, menahan. Menahan kamu merasa wujud, itulah saum. Dan zakatnya apa? Zakat adalah pada saat engkau menzakatkan tubuhmu sebagai hamba. Jangan lagi kita ngotot ingin jadi tuan. Jangan lagi kita maksa ingin jadi tuan. Maka sekarang zakatkan dirimu. Adapun adalah haji adalah setelah engkau wukuf, wakofa, renungkan. Sebenar-benarnya adalah hakikat haji itu tanah pada dirimu. Sebenar-benarnya hakikat zakat itu adalah air yang ada pada tubuhmu. Sebenar-benarnya hakikat imsak saum itu angin yang ada pada tubuhmu. Sebenar-benarnya yang disebut dengan adalah sholat itu adalah api yang ada pada dirimu. Maka sholat adalah untuk memadamkan api. Saum untuk memadamkan angin. Kemudian adapun zakat adalah untuk mendiamkan air. Adapun adalah haji adalah untuk menjadikan tadi. Setelah itu jadilah kamu adalah insan kamil mukamil. Tadi semua sahabat ya. Maka pada saat Allah berfirman wa id qala rabbuka lil malaikat. Nah itulah Allah berkata kepada malaikat. Mana malaikatnya tadi? Sifat narun, hawaun, maun, turabun. Tadi semua. Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail. Ini maksud wa id qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basaron. Tuh. Dari unsur tadi, dari unsur malaikat yang 4 tadilah sesungguhnya terbentuknya tubuh kita yang disebut dengan insan, yang disebut nanti batang tubuhnya disebut Adam tadi disebut, ruhnya disebut Muhammad tadi semua ya. Allah berfirman dari surat Shad adalah wa id qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min tin fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Nah itu ditiupkan ruh Allah pada diri kita. Maka diri kita yang sebenarnya bukan tubuh ini, tapi ruh itu. Maka kata Allah, faqa'u lahu sajidin, kamu sujudlah pada ruh itu. Artinya apa? Kamu berbaktilah hei jasad kepada ruh itu. Bukan sebaliknya. Kau paksa ruh itu mengikuti kehendak tubuhmu itu. Karena tubuh ini tidak bisa dibawa untuk sholat. Tubuh ini tidak bisa dibawa untuk haji. Tubuh ini tidak bisa dibawa untuk zakat. Karena tubuh ini adalah hanyalah minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah aku ciptakan, ke dalam tanah aku dikembalikan, dari tanah pula
kamu akan kembali dibangkitkan, sahabat. Wa qala fiha tuhyauna wa minha tamutuna wa minha tukhrajun. Dari bumi itu kau dihidupkan, di bumi itu kau dimatikan, di bumi itulah pula kau akan muncullah nanti surat Ibrahim, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Pada hari di mana tubuh diganti dengan tubuh yang baru, ruh diganti dengan ruh yang baru. Artinya selama kamu belum rojiun, maka terjadilah proses pengulangan. Tadi semua ada bedanya kayak sekolah. Maka inilah yang sulit dipahami oleh kebanyakan orang. Tadi semua sahabat ya. Jadi apabila aku jadikan, kutiupkan rohku, kepunyaanku kepadanya, ya, maka maka sujudlah kamu kepadanya, berbaktilah kamu kepadanya. Illa iblis, kecuali iblis yang mau tidak mau berbakti sama-sama. Cuma ternyata kemarin kita sudah bahas, iblis masih lebih baik. Dia tidak mau sujud, dia konsisten. Karena sujud itu setelah melihat Allah. Ingat itu, sujud, ruku, sholat itu setelah melihat Allah. Tidak ada sholat. Maka kadang-kadang Nabi awaludini ma'rifatullah, awal agama itu kenal pada Allah. Karena bagaimana pamalam ya'rifu fakaifa ya'budu, kata Tuhan Syabdul Qadir. Bagaimana kamu akan menyembahnya kalau kamu tidak kenal kepadanya? Bisa-bisa kamu salah sembah. Inilah manusia sekarang menyembah pada Tuhan yang hayal. Tuhan yang tidak jelas. Dia menyembah alif lam lam ha, karena padahal alif lam lam ha itu bukan Allah. Tulisan alif lam lam ha itu bukan Allah. Ingat itu. Kau menyebut nama alif lam lam ha itu bukan dzikir. Nah inilah manusia adalah akhirnya Allah mengatakan tentang tertipu kebanyakan manusia karena tidak mampu membaca. Watilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun. Hanya orang-orang yang diberikan paham oleh Allah dari semuanya. Jadi dijelaskan pada saat Allah id qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basaran min tin. Ini hakikatnya apa bisa uraikan pada tubuh kita semua. Tadi semua. Apabila aku sempurnakan kejadian, aku tiupkan rohku, kepunyaanku kepadanya, maka sujudlah kamu. Maka hormatlah kamu, nurutlah kamu. Maka disitulah ada abid, ada ma'bud tadi semua. Harusnya ruh adalah sebagai ma'bud, jasad sebagai abid. Maka ibadah dari kata abadah, yang bunuh ibadatan itu mengabdi. Bagaimana mengabdinya adalah tubuh ini adalah tadi imsak, tidak merasa ada. Itulah arti saum yang sebenarnya saum. Zakat, zakatkan tubuhmu ini. Berikan sebetulnya. Adanya dirimu adalah bukan untuk menunjukkan adanya dirimu, tapi untuk menunjukkan adanya Allah, wujudnya Allah, dohirnya Allah. Maka tadi, manusia tidak untuk bisa menjadi Allah, karena manusia itu tidak ada dari awal juga. Hanya mengembalikan amanah Allah kepada Allah. Awalnya Allah, akhirnya harus Allah. Tadi ada saudara Abah dari Kalimantan, dari Sumatera Barat, seorang ibu 85 tahun. Bah doakan saya husnul khotimah. Saya bilang tadi husnul khotimah itu adalah asalnya Allah, kembali Allah. Tapi kalau asalnya Allah kembali jadi ibu, walaupun ibu sholat semiliar tahun, tidak akan sampai pada Allah. Ingat itu. Karena yang bisa membawa Allah hanya Allah. Yang bisa ingat pada Allah pun hanya Allah. Yang bisa melihat Allah itu hanya Allah. Ingat itu saya. Maka tadi kenapa? Sesungguhnya ajaran yang dibawa baginda Nabi dari awal adalah tentang bagaimana adalah menafikan diri, mengisbatkan pada Allah. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, ajarannya tadi Abdullu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Tapi kemudian 500 tahun ke sini agama sudah dihancurkan. Akhirnya manusia adalah sibuk dalam ritual, tapi tidak ada ketersambungan. Hari ini Abah bongkar semuanya karena tadi manusia Islam sudah tidak bahagia. Islam sudah bermasalah. Tadi semua. Maka tidak lagi yang dirahasiakan. Maka sekarang kita harus buka untuk qiyam kembali. Kenapa? Kalau tidak begian. Karena manusia sudah. Inilah yang dikatakan baginda Nabi. Sayati zamanun, pada satu saat di mana Al-Quran hanya tinggal tulisan. Islam hanya tinggal nama.
Allah disebut-sebut tapi kosong hatinya dari Allah. Itulah Nabi bersabda. Mu'ad bertanya, ya Rasulullah, adakah saat itu orang yang banyak orang Islam? Kata Nabi, banyak, tapi seperti buih di lautan. Dan Abah menyaksikan hari ini terjadi seperti buih di lautan. Apakah nggak ada ulama? Ada. Yang ada adalah ulama fasik. Siapa ulama fasik itu? Hanya ulama-ulama syariat. Ulama-ulama yang ngurus fikih. Bagaimana wudhu dicuci tangan, tapi nggak ngerti ada kudrat iradat Allah di tangan. Bagaimana kumur-kumur disuruh, tapi nggak ngerti di sini ada kalam Allah. Padahal yang harus disucikan adalah bukan kumur-kumurnya mulut, tapi ada kalam Allah yang harus dikembalikan. Bukan menarik hidup istinsak, tapi yang harus disadari adalah sirullah, nurullah. Ada nafas, karena nafas adalah nufus, nafas, anfas, tanapas. Disinilah menyadari kehadiran Allah. Kehadiran ruh itu sendiri. Tadi semua. Bukan mencuci kaki, karena disinilah kaki adalah kudrat iradat. Maka orang yang sudah mengerti, maka dia ke kantor dengan kudrat iradat Allah. Kakinya bukan lagi kaki. Sholat dengan kudrat iradat Allah. Dia takbir ngangkat tangan dengan kudrat iradat Allah. Dia berkalam dengan kalam Allah. Melihat dengan basar Allah. Mendengar dengan samanya Allah. Karena dia itikadnya sudah mengembalikan. Illa wa antum muslimun, itu dia sudah berkata, la hayyun, aku nggak hidup. La hayyun la ilmun, aku tidak berilmu. La hayyun la ilmun, la sami'un, aku budeg. La basirun, aku buta. La mutakallimun, aku bisu. La maujudun, aku Adam. Man arafa nafsahu bil Adam, faqad arafa rabbahu bil wujud. Hanya itu sahabat, kalau kalian mau. Tapi silahkan, semuanya adalah pilihan panjenengan, tapi silahkan rasakan sendiri. Abah menyampaikan dari ribuan orang yang datang ke Abah, dari kalangan biasa sampai kiai besar. Dia mengatakan, Abah tanya, dan Abah lihat latifah kolamnya. Saya bilang, Kiai, silakan Kiai mengatakan bahagia, tapi Abah melihat kalian, kamu tidak bahagia. Saya lihat CCTV kamu, saya baca, Abah baca tadi semua. Persoalan kamu itu ada di kepalamu itu. Dan yang kamu ilahkan ini selama ini adalah bukan Allah. Ingat itu. Jadi saya kesimpulkan, mau kamu siapapun kamu, mau ketua PBNU, Rois PBNU, siapapun. Iya, bagi orang tertentu, maaf sahabat. Latifah kolabnya itu udah ada CCTV. Sekarang ada CCTV. Sebetulnya setiap manusia bisa kamu tonton CCTV-nya. Sebenarnya tadi semua. Tadi. Maka kepada orang-orang yang tertentu kamu tidak bisa berbohong. Karena CCTV kamu menjelaskan tadi semua. Itulah kenapa baginda Nabi. Dia berkata, kamu habis jinayah, kamu habis mencuri ya. Hanya cukup melihat CCTV di kepalanya. Sahabat. Allahu Akbar. Nah inilah sekarang. Maka Abah kenapa berani ngomong begini? Karena Abah lihat. Siapapun kamu punya santri ribuan kayak apapun. Tapi ternyata kamu adalah hanyalah iblis-iblis bersorban yang merasa mulia dari orang lain. Hanya merasa berilmu. Padahal sama sekali kamu tidak tahu. Bahwa sebenarnya kamu tidak tahu. Tapi kamu merasa sudah tahu. Itu saja persoalannya. Nah inilah yang maaf ya hari ini. Kenapa Abah katakan tadi. Kita harus bangkit tadi semua. Kiamat itu adalah bukan berarti hancur. Tapi kembali bangkit. Maka Nabi sudah memberikan syarat untuk kiamat. Yang pertama adalah terjadinya kiamat akan diawali dengan mengeringnya Danau Tigris. Itulah pengeringan kesadaran pada dirinya. Bahwa dirinya yang berwujud, dirinya yang berilmu, dirinya yang bicara, dirinya itulah kesadaran akan menurun hilang. Karena pada saat kamu yang ada, Allah tidak ada. Inilah awal bahwa manusia itu akan, kata Nabi, akan mengering danau. Itulah yang disebut oleh Nabi. Itu juga sanepan. Ingat, hadis Nabi banyak menggunakan perumpamaan. Sama dengan Al-Quran watil kalau amsalu nadribu halinnas. Nabi pun sama menggunakan perumpamaan. Tadi cuma sayang manusia tidak ngerti perumpamaan Allah dan juga perumpamaan Rasulullah. Dan tadi selama Rasulullah nggak ridho, Rasulullah yang ada pada dirimu kau jauhi, maka Rasulullah itu tidak meridoimu, maka engkau tidak akan diberikan paham oleh Rasulullah. Demikian pula engkau tidak akan diberikan paham oleh Allah. Karena engkau selalu mencari Tuhan keluar dirimu.
mencari Rasulullah keluar dari dirimu. Rasul yang agung, guru sejati yang ada pada dirimu membuat dia sakit hati, dia abaikan. Ya, inilah persoalan manusia. Itulah yang akhirnya Allah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim isyawatu walahum adabun alim. Kenapa? Kenapa Allah kunci? Karena tadi fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ada penyakit di hatinya. Tadi semua yang ada dia. Ini sahabat. Maka mengeringnya danau Tebrias akan disusul dengan apa kata Nabi? Kabut, dukhon. Karena mengering sehingga manusia nggak ada lagi kesadaran mana surga, mana neraka, mana barja, mana sirat. Keringlah. Dukhon. Dukhon itu adalah kabut hitam. Sehingga kamu nggak ngerti lagi siapa kamu, siapa Allah, siapa abid, siapa ma'bud. Apa tujuan ibadah? Abadah ya budu ibadatan. Nggak ngerti lagi. Akhirnya yang berilmu kamu, yang kaya kamu. Jadilah yang berilmu jadi Barsiso, yang kaya jadi Korun dan Salabah, yang berkuasa jadi Fir'aun. Karena tadi dia sudah dukhon, kabut. Sengajakah engkau meliputi pikiranku? Nah itulah. Manusia sekarang sudah pikirannya dikuasai oleh kabut. Pekat, peralat menyelimuti matahari. Tuh. Tidak ada fotosintesa di matahari hatinya. Padahal di jantungmu nggak ada bedanya, ada daun. Itulah kenapa Allah mengobatkan tadi. Syajaratin mubarakah. Pohon yang berkah. Pohon berkah di dadamu itu apa? Zaitunatil syarqiyah. Itulah pohon zaitun yang akan tumbuh di timur dan di barat. Karena dia tumbuh di sini. Kenapa pohon zaitun itu tidak berkah pada dadamu? Pada dada banyakkan manusia sekarang. Karena ada embun jelaga dan embun tepung pada pintu tadi. Kalau di dalam bahasa hikam, kalau dalam bahasa hikam adalah Syatoilah menjelaskan tentang apa namanya adalah bahwa di dalam cermin hati manusia, ya kalau Syatoilah, ya yang dikatakan oleh Syatoilah adalah beliau menyampaikan ya tentang pertama adalah yang harus dipahami di sini, maaf ya, Abah lihat dulu ya, karena ini ya, Syatoilah mengatakan bahwa tadi Abah sudah siapkan ya, tapi yang beliau berkatakan tadi mana ya, di hikmah yang keberapa ini, bukan, bahwa ini tentang mamin nafasin tubdihi illa walahu qadarun fika yumdihi, ya, setiap nafas yang kamu hembuskan ya akhirnya tumbuhlah manusia kadang nggak ngerti. Ada tolabu kaminhu ila ittihamunlah wa tolabu kalahu ghaibatun min ka'anhu, engkau meminta kepada Allah kadang nggak ngerti tadi semua ya, akhirnya tadi semua ya. Di hikmah yang keberapa tiba-tiba lupa ya sahabat, tapi tidak apa-apa ya. Adalah bukan tentang kaifa yatasawwaru ya, tentang al kaunu kulluhu zulmatu. Ini kaifa yusyriku qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi. Tadi semua ya. Am kaifa yarau ilallah wa huwa mukabbalun bisyahwati. Am kaifa yatma'u ayyadkhula hadratallahi wa huwa lam yatatahhar min dzambika ghaflati. Am kaifa yarju ayyafhama daqaiqal asrari wa huwa lam yatub min habawati. Sahabat, inilah cermin yang ada di cermin kita tadi, yang menjadikan, maka itulah yang menjadikan, ibaratkan ini daun sahabat ya, ibaratkan ini adalah daun ya, di daun itu ada embun jelaga dan embun tepung. Itulah kenapa tadi malam Abah mengisahkan tentang kenapa manusia hatinya lebih keras dari gunung, dan itulah datangnya perintah dzikir. Karena pada dasarnya kita ini sombong, pada dasarnya sifat tubuh ini sombong. Karena ini iblis kan tadi. Aba wastakbaro,
Inilah tubuh kita iblis itu. Maka itulah kenapa tadi malam menceritakan yang pertama kata Ali bin Abi Thalib Allah ciptakan adalah besi. Itu surat Al-Hadid. Kemudian karena besi sombong Allah ciptakan api. Dileburkanlah kesombongan besi itu oleh api. Tapi api menjadi sombong. Api menjadi sombong, akhirnya Allah ciptakan air. Dipadamkanlah adalah api itu oleh air. Tapi kemudian sekarang air yang sombong dia naik ke atas menjadi hujan. Kemudian ditiuplah oleh angin. Ya, turunlah dia jatuh ke bawah. Angin sekarang sombong, akhirnya Allah ciptakan gunung. Tapi kemudian gunung adalah sombong. Allah ciptakan makhluk bernama insan tadi. Yang merupakan gabungan dari unsur api, angin, api, dan tanah tadi. Itulah yang menghancurkan gunung. Maka sekarang manusia Allah sampaikan lebih sombong daripada gunung. Maka disitulah baginda Nabi bercerita tentang manusia adalah yang kiamat. Ada kisah kiamat dari awal adalah pada saat muncul kesombongan diri, hilanglah hakikat Allah tadi semua. Ya, maka disitulah dia mengering danau kesadaran, muncullah dukhon. Setelah dukhon muncullah pandangannya hanya Ya'juj wa Ma'juj. Dia itu hanya apapun yang dilihatnya selalu juj, yang dilihatnya hanya makhluk. Apapun yang dipandangnya hanya makhluk, tidak mampu melihat Allah. Di sebalik apa yang ada ini, pada Allah menyuruhnya tadi. Akhirnya manusia itu ada tidak mampu melihat Allah sebagaimana dulu iblis tidak mampu melihat ruh Allah yang ditiupkan pada Adam. Pada saat kata Allah faqa'u lahu sajidin, semuanya malaikat itu fasajadal malaikat. Malaikat itu sujud apa? Narun, hawaun, maun, turabun. Itu maksudnya fasajadal malaikat itu. Jibril adalah merupakan hakikat penglihatanmu. Mikail adalah pendengaranmu. Israfil hawanya muncul adalah di mulutmu. Ijrail ada di hidungmu. Karena Jibril adalah berasal daripada api. Tadi semua Jibril berasal dari tanah. Mikail adalah dari air. Israfil adalah dari angin. Dan Ijrail itu adalah unsur daripada api. Inilah semuanya. Nafsul amarah, lawamah, mulhimah, mutmahinnah. Nah tadi semua. Ya, maka apa? Di antara nar yang panas ini ada nur. Kita tidak bisa. Maka itulah kenapa Quran memisahkan antara iblis dan malaikat. Ya malaikat, ya iblis. Selalu iblis itu, jin itu ada di bersama malaikat. Maka tadi, kulluhum, malaikat itu, pas saja dalam malaikat itu, kulluh ada ajmaun illa iblis. Tadi, iblis itu dulu orang mengatakan malaikat, ternyata bukan. Dia jin yang selalu bersama malaikat. Nah, hakikatnya seperti api dan panas inilah jin dan malaikat. Itulah hakikat nafsu lawamah. Maka lawamah adalah nafsu yang selalu naik keluar masuk. Pada saat kamu bersama nur, selamat. Bersama nar, panas. Itu aja manusia itu. Tapi inilah sahabat. Maka setelah mengeringnya Danau Tiberia, muncullah dukhon, muncullah Ya'juj wa Ma'juj. Maka manusia ini sekarang sedang terjebak dalam Ya'juj wa Ma'juj. Apapun dipandangnya hanya juj semua. Terus yang dilihatnya makhluk. Itulah juj dan juj. Ke kanan juj, ke kiri juj. Ke depan juj, ke belakang juj. Itulah Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj, Ya'juj semuanya. Setelah Ya'juj wa Ma'juj, manusia akan terjebak pada apa? Kata Nabi. Berada pada menjadi. Muncullah Dajjal. Ada nih. Dajjal bermata satu. Tadi selalu kamu itu pada saat ada juj, kamu hanya melihat tanggoyurnya. Juj ini makhluk, padahal makhluk itu wajib tanggoyur antara ada dan tidak ada. Kamu senang pada saat ada, marah pada saat tidak ada. Inilah karena manusia tidak mampu dari awal menyaksikan yang di sebalik juj itu. Kamu bukan melihat kulnya, tapi yang kamu lihat jujinya. Inilah persoalan. Ya'juj wa Ma'juj. Muncullah Dajjal mata satu. Kok kita hanya memilih yang kita sukai, sehat, nolak sakit. Kita milih untung, kita nolak rugi. Milih kaya, nolak miskin. Milih selamat, nolak celaka. Padahal seluruh isi alam ini hanya ingin menggambarkan permainan Tuhan. Dia ingin nampak sebagai jalalnya, dia ingin nampak sebagai koharnya, dia ingin nampak sebagai jamalnya, dia ingin nampak sebagai kamalnya. Inilah kisah indah Tuhan dalam kesatuan. Sahabat, ya.
Maka setelah Dajjal itu sebetulnya tidak jelek. Maka hayo, mari hari ini Abah sudah melihat manusia ini sudah berada pada Yajuj wa Majuj. Muncullah Dajjal. Dajjal itu adalah pandangan kamu hanya satu titik saja. Ingin surga, benci neraka. Itu Dajjal itu sebenarnya. Tadi semua. Ya, kamu mendewakan pahala tapi membenci dosa. Itu pun Dajjal. Siapa yang bisa berbuat pahala? Siapa yang bisa berbuat dosa? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kamu. Dan apa yang kamu lakukan pada tubuh ini. Maka tubuh ini semuanya adalah untuk melihat til Allah. Maka itulah kenapa kita dibagi. Ada jasad, ada hati, ada ruh, ada Allah. Ya. Jasad melihat tilnya. Hati melihat asmanya. Ruh melihat sifatnya. Adalah pun sirmu adalah melihat zatnya. Nyatalah Allah itu sempurna. Alif lam lama itu Allah adalah ruhmu itu sendiri. Yang disebut dengan Ahmad. Tadi semuanya. Adapun tubuhmu adalah mim ha mim dal yang disebut dengan Muhammad. Maka kau sudah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka engkau sudah nyaman hidupmu. Tadi semua ya. Nah inilah sahabat, maka disinilah penyebab yang dikatakan kaifa yusyriku qalbun suarul aqwanu muntabiyatun mirati am kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukaban. Nah disinilah ada doni mildu, ada embun zikir yang tarik dari luar keluar, ada yang tarik dari dalam tarik ke dalam. Seperti kaca mobil, kamu nyetir, kamu tidak bisa melihat ke depan. Bukan lap depannya saja, itu adalah embun jelaga, ditarik dengan zikir jahar. Tapi ada yang datang, embun yang datang dari dalam kacamu. Maka inilah disebut zikir hobi. Maka zikir itu adalah diawali dengan zikir syariat dengan tubuhmu. Yang ucapannya la ilaha illallah. Naiklah kepada la ilaha illallah. Naiklah kepada la ilaha illa anta. Ujungnya adalah aku mengingat diriku sendiri. La ilaha illa anta. Tadi di situ ya. Jadi itulah maka sahabat, sebenarnya diri kita adalah ruh Allah yang ditiupkan oleh Allah kepada kita. Nafakhtu fihi min ruhi. Nah, marilah kita sujudlah pada ruh itu. Ya, jangan seperti iblis. Ya, marilah jangan iblis masih lebih baik daripada manusia. Iblis sekali tidak sujud, sekali tidak mampu menyaksikan Allah, tidak mau takbir dia. Pada saat kata Allah, nafakhtu fihi min ruhi faqa'u sajidin. Semua malaikat langsung sujud pas sajadal malaikatu kulluhum ajmaun. Tapi malaikat iblis tidak mau. Tadi illa iblis aba ayyakuna ma'asyajidin. Tapi manusia sama, tidak mampu menyaksikan Allah, tapi sujud dia. Inilah. Maka kenapa itulah manusia digolongkan munafik. Karena dia melakukan ketaatan, sholat, apakah yang benar, padahal dia tidak menyaksikan apa-apa. Inilah persoalan, sahabat. Wa minan nasi may yaqulu amana billah wa bil yaum. Sungguh kata Allah mereka tidak iman. Mereka belum mengawali iman. Subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'min. Belum di situ. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Belum tadi semua. Tadi semua. Tapi sudah terlanjur, sudah sibuk dengan ritual. Padahal itulah kata Allah wa hum yasamuna annahum yusinuna sun'a. Apa yang kamu lakukan sia-sia. Karena tubuhmu itu adalah tidak ada. Karena kanallahu syai'ama wa huwa al-ana ala ma'alahikan. Dahulu Allah sendiri, sekarang pun Allah sendiri. Maka disinilah tentang memahami segalanya. Ya. Maka mari kita tingkatkan supaya kita nggak kalah dengan iblis. Iblis walaupun dia resikonya diusir oleh Allah. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Wa inna alaika la'nata ila yaumidin. Iblis bahagia diusir. Ya. Tapi manusia dengan sombongnya melaksanakan ketaatan. Maka jadi panitia haji. Ngumpulin orang untuk abring-abringan umroh dan haji. Kemana? Bung, mau kemana kalian ini? Hanyalah dijajah oleh sekelompok manusia. Tadi semua. Hanya buang-buang duit sia-sia. Tetanggamu kelaparan. Tetanggamu butuh bantuan kamu. Inilah yang harus kita kembalikan amanah Allah itu pada Allah sebagaimana mestinya. Janganlah agama jadi jajahan manusia. Tadi semua ya. Berhentilah tadi semua ya. Marilah kita kembali pada Allah. Karena
Apa yang kalau kita lakukan adalah kalau tidak sesuai dengan SOP Allah, maka kembali yang kamu harapkan pahala itu adalah malah justru mendapatkan kesia-siaan. Akhirnya disinilah Allah menyebutkan muflis. Kaifa, kata Allah adalah manusia adalah sia-sia wahum yasabuna annahum yusinuna sun'ah. Nah, itu saja sahabat, karena ruh kita adalah ruh Allah, maka ayo kembalikan kepada Allah. Ya, maka sholatlah hanya dengan ruh itu, zikirlah hanya dengan ruh itu. Ya, ingatlah Allah hanya dengan ruh itu. Siapa ruh itu? Itulah yang disebut Rasulullah, yang ditiupkan kepada diri kita. Nafahtu fihi mir ruhi. Itulah ruh kita, sebagian dari ruh Allah yang disebut Rasulullah, utusan. Itulah disebut utusan. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Itulah Muhammad yang bukan bapa dari siapapun. Karena dia adalah Allah itu sendiri. Sahabat. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf atas kekurangan dan semua ya. Barangkali siapa Mas ini Abah tidak terlalu gamblang ya, tidak terlalu, karena Abah tidak tetap ya pahamilah. Banyak juga teman yang bertanya, kenapa Bah ini saya sulit memahami? Karena kamu belum ridho, raditu billahi robba. Kamu belum ridho bertuhankan Allah. Karena kamu masih menganggap wujud kamu, hidup kamu, ilmu kamu, semuanya milik kamu. Itu saja sahabat masalahnya. Kenapa Bah saya sulit memahami? Ya, karena kamu terhijab oleh dirimu sendiri. La hijabaka illa biwujudika. Itulah Nabi bersabda, wujuduka danbun. Wujudmu itulah dosa. Pada saat Nabi Muhammad, 2 ayat dalam Al-Quran ditegur, wastagfir lidzambika. Mohon ampun ya Muhammad. Tadi semua. Air lidzambi wujudika. Karena kamu punya dosa kepada wujudmu itu sendiri. Maka mari belajar menafikan. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun, la maujudun bihaqilallah. Sebelum sholat, sebelum kegiatan, sebelum bekerja, sebelum bacakanlah Bismillahirrahmanirrahim, nurullah, nurul rabbi, bihaqqi nur Muhammad. Jadikan semuanya nur Muhammad. Nasi adalah Muhammad. Bacalah sholawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan lagi daging, baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tidak ada lagi kolesterol. Apa kolesterol itu? Kolesterol itu ada karena kau anggap dia bukan nur Muhammad. Nasi yang menjadikan gula itu adalah karena kau anggap dia bukan nur Muhammad. Muncullah akibat, sahabat. Kacang, asam urat, nggak ada. Makhluk itu doro, wala nafa. Maka tadi bacalah Bismillahirrahmanirrahim, 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 ma'asmi syai'un wa sami'un alim. Tadi semua makhluk kita bacakan. Tadi assalamualaikum, ya datu duhan, ya datu isran, ya datu gamat. Gunung laut adalah nur Muhammad semuanya. Semuanya juga golok besi, semuanya adalah hanyalah nur Muhammad. Kau pandang semuanya sebagai nur Muhammad, lenyaplah bumi ini, termasuk dirimu. Hanya ada satu, dia nur Muhammad, sahabat. Ya, itu saja, mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf atas kekurangan. Amaliyahnya juga jangan lupa mandinya. Bagaimana kembalikan aku 40 dengan buyur la ilaha illallah Muhammad wujudullah, la ilaha illallah Muhammad nur haqqullah, la ilaha illallah Muhammad astagfirullah. Sampailah jadikan tubuhmu Muhammad, kun salli ala Muhammad. Karena hanya Muhammad yang bersama Allah, hanya Rasulullah yang bersama Allah. Ingat itu. Kamu, Usman, Ujang, Andi tidak pernah ingat itu, sahabat. Ya, jadikan, kembalikan. Dulu waktu kecil kamu disambut dengan berjanji, ya Nabi salam alaika. Kenapa sekarang jadi kamu kembalikan pada hakikat Rasulullah? Tadi semua, ya. Bukankah sudah disucikan dengan kalimat yang 7 dengan adan? Bukankah sudah disucikan dengan kalimat yang 7 komat? Dari datang pertama pun kau mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dengan adan. Kan dengan azan itu sebetulnya kalimat yang 7. Iqomah juga kalimat yang 7. Karena kamu adalah berada di 7 lapis bumi di tubuhmu.
dari bulu, kulit, daging, tulang, sumsum, darah, dan 7 latifah yang ada tubuhmu. Maka kamu hanya bisa disucikan dengan 7 air mutlak pada luar dohirmu. Tapi kamu pun punya 7 adalah lapis latifah pada dirimu. Hanya latifah itu, lataif itu yang bisa membawa kepada Allah. Karena dia adalah malaikat muqarrabun, karubin, ruhaniyin yang ada pada dadamu. Sementara di sini ke atas kepalamu malaikat muqarrabun. Jibril lah yang membawakan kamu pengetahuan. Mikail lah yang akan mengantarkan kamu rezeki. Israfil lah yang akan tadi semua menghempuskan napas yang terakhir dengan Ijrail lah tadi semua ya adalah hidupmu. Ibrahim adalah penglihatanmu. Musa adalah kalammu. Isa adalah hidupmu. Nuh adalah satukan Nabi Ulul Azmi dengan rasa Muhammad Harin itu. Satukan 4 malaikat tadi adalah dengan rasa Muhammad hakiki tadi, Nur Muhammad. Paham itu? Ya. Jadi ada Muhammad syariat, ada Muhammad syar'i, ada Muhammad hakikat. Allah sendirilah Muhammad hakikat itu. Ya. Terima kasih ya, sehat semua. Karena Abah ingin semuanya bahagia. Karena Abah ingin semuanya adalah ingin pulang kepada Allah. Jangan sampai kita di dunia sengsara. Ruh keluar dari jasad lebih sengsara lagi. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang biasa, yang dekat, nanti malam biasa kita khotaman, kita pikiran ya. Seperti biasa, Kamis malam Jumat. Kita dawamkan tadi semua ya. Sahabat tunggu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Mulki, malakut, jabarut, lahut. Tadi mulki adalah al-baqarah, menyembelih. Barulah masuk. Nah, itulah maka mengusap dan membasuh pun 4 imam begitu. Maka jadi jangan menyalahkan Hanafi bagi mereka yang tidak paham ilmu hakikat ya. Nah ini ya, maka di sini Abah fokuskan saja lah. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholat. Nah di sini juga makna sholat. Kenapa yang dipanggil adalah orang yang beriman? Karena yang diperintah itu sholat. Nah, bukan usolli dari semua, sholat dari semua. Karena artinya berarti membangun kesadaran yang akan dibangun itu. Maka disinilah ada bahasa, ada nanti adalah pagsilu, ada perintahnya pagsilu. Adalah pagsilu dan juga ada dengan wamsahu tadi semua. Tadi ada yang mengikuti pagsilu adalah wujuhakum. Ada lagi yang mengikuti wamsahu biruusikum. Tuh. Tapi kenapa setelah wamsahu tadi diusap biruusikum kepada kepala, tapi pada saat wa arjulakum tidak menggunakan wa arjulikum gitu kan tadi. Karena sesungguhnya berarti sebetulnya untuk kaki ini ngikuti adalah perintah yang di atas. Itulah tartib dari mulai atas sampai ke bawah. Itulah pandangan 3 imam dari semua. Dari semua. Jadi Imam Hanafi tidak salah karena beliau melihat esensinya adalah tadi melihat Allahnya tadi, maka dan di sini juga adalah sebetulnya adalah yang membedakan antara biruusikum adalah wamsahu biruusikum mengusap tadi semua. Karena pikiran itu harus diusap tadi semua, rasa sahabat tadi semua ya. Tadi ya, karena kalau yang wajah wa arjulakum tadi ya gitu, kaki wa arjulakum tadi. Gitu. Nah, itu. Tapi indahnya di sini kata warjulakum itu setelah ada kalimat biusikum. Kenapa tidak menggunakan kasroh? Tapi warjulikum. Nah, disinilah keindahan juga menunjukkan bahwa wudu itu tartib. Itu semua kan tadi. Mana ngikut mana? Mana objeknya? Mana yang subjeknya? Gitu kan tadi. Maka dikatakan biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Tadi semua in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marudha aw ala safarin aw jaa. Semua manusia ini safar, sahabat. Ya. Maka disinilah adalah selalu dalam Al-Qur'an itu safar, sakit, marid tadi semua. Ayyamam ma'dudat.
Faman kana minkum maridon aw ala safarin. Nah, memang kita ini selalu sakit tadi semua. Cuma sakit yang banyak adalah tadi. Kenapa dalam kepala itu adalah wamsahu biruusikum, diusap adalah bukan bukan dibasuh, karena pikiran itu nggak bisa dibasuh. Tadi pikiran itu nggak bisa dibasuh, ingat itu. Karena pikiran itu ada tercatat di dalam dadamu. Di sini masalahnya. Maka disitulah kepala itu adalah wamsahu biruusikum, diusap. Nah, apa mana usap di situ? Bagaimana mengusapnya tadi semua? Kan Abah sudah katakan segala apa yang disebut wudu adalah memisahkan pikiranmu kepada apa yang merasa kamu miliki, itu wudu. Maka tadi ya dipandang secara syariat adalah dengan igsilu, perintah basuh, tetapi yang diminta adalah khusus untuk kepala ini adalah wamsahu tadi semua ya. Nah, indah ya sahabat. Inilah berarti ada wudu syariat, ada wudu hakikat, ada 7 air mutlak dohir, ada 7 air mutlak batin. Tapi untuk nyambung dengan Allah itu bukan 7 air tadi, bukan igsilunya tadi semua. Karena igsilu kamu mencuci tadi semua, tapi kamu nggak serahkan tadi wamsahu dengan pikiranmu bahwa tangan ini kudrat Allah, mulut ini kalam Allah, telinga ini sama Allah, ya sama aja nggak wudu sebetulnya. Maka itulah kenapa hari ini banyak orang mencuci tangannya tapi nyolong jalan terus. Hari ini banyak orang kumur-kumur dalam wudunya tapi berbohong jalan terus, menyakiti orang dengan mulutnya jalan terus. Membasuh mukanya tadi warjulakum fi wujuh ya tadi. Ini tapi tetap saja dan wudunya tidak menimbulkan keyakinan tadi semua ya. Tetap saja adalah hanya inilah sahabat kelebihan Hanafi tadi semua. Maka sekarang hari ini Abah membuktikan kelebihan Hanafi itu adalah selalu melihat kepada hakikatnya daripada prosesnya. Maka itulah beliau nggak peduli mau kamu mau sholat ciuman dulu pun asal sudah ngerti. Nah itu kan maka beliau nggak batal kan ciuman aja. Jangankan menyentuh Allah mastumun nisa. Karena beliau melihat bahwa apa yang salah gitu. Rasa ketemu rasa. Nah itulah karena beliau sudah berada pada tatanan bahwa kalian jangan dibingungkan dengan masalah ini ya. Kalian hanya Abah menjelaskan dari pertanyaan teman tentang makna antara mengusap dan membasuh dalam wudhu. Maka kata Abah juga, jangan kalian terpengaruh dengan dalam syariat. Syariat jalankan sebagaimana apa yang sudah kalian pahami. Yang Abah ingin sambungkan itu keterikatannya gitu loh. Karena buat apa kamu cuci HP kamu kalau seandainya kuotanya nggak ada? Buat apa kamu cuci terus itu HP kalau seandainya nggak tersambung dengan provider? Ya SMS-mu nggak terkirim, WA-mu nggak terkirim, ya sama aja doamu nggak terkirim, ibadahmu tertolak, itu masalahnya. Inilah yang harus kecerdasan kata Abah. Dan kita adalah sebetulnya intinya maka itulah Imam Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin. Kalau seandainya kamu tidak bisa melakukan gerak syariatmu, menyaksikan, tapi kamu bisa mencintai, maka lebih baik itu, gitu loh, gitu. Nah di sini juga tentang mana mengusap dan membasuh tadi semua dalam wudu sebetulnya. Nah itulah maka kenapa di dalam kitab surah Al-Asrar dijelaskan tentang wudu zahir dan wudu batin, wudu syariat dan wudu hakikat. Maka 7 samudra sahabat air mutlak itu ya. Kalau seandainya hanya tadi patokannya adalah kepada pagsilu adalah mencuci, tapi enggak wamsahu pada pikiranmu menghapuskan, 7 samudra itu tidak akan bisa mencucikan tanganmu untuk bisa berhubungan dengan Allah. Ingat itu. Ya, maka tidak salah 4 imam semuanya, tetapi harus dipahami kamu letakkan mereka itu di mana persoalannya. Dan karena Allah sudah membahasnya di sini tadi semua ya tentang bagaimana kata pagsilu ada bahasa wamsahu, kenapa adalah warjulakum tidak warjulikum tadi semua. Nah kan seharusnya kan warjulikum itu kan harusnya warjulikum di sini kalau ngikutin dia kepada biruusikum
tadi semua. Karena awalnya perintahnya wamsahu. Nah, gitu. Tadi kan. Tetapi tidak mengikuti wamsahu, tapi dia mengikuti pagsilu. Nah itulah. Nah disinilah kecerdasan memahami sebetulnya. Nah, dia dari huruf saja sudah ketahuan, gitu kan. Arjulakum karena dia tidak mengikuti perintah mengusap tapi membasuh. Tapi ngikut kepada yang atas pagsilu, cucilah. Nah, disinilah kaitan antara mengusap dan membasuh dari semua, ya. Karena mengusap itu pada kepala itu pada pikiran itu pada rasa dari semua. Rasa mengakuinya itu. Itulah Imam Hanafi lebih cenderung ke situnya. Maka anjing pun nggak najis kepada dia. Karena aku lihat Allah kok. Nah gitu. Imam Hanafi melihara anjing. Kakek-kakek buyut saya pelihara anjing sebetulnya. Dari semua ya. Bapak saya juga pelihara anjing, kiai dari semua. Karena udah cerdas katanya. Jadi itu ya. Jadi perbandingan 4 mazhab ini. Nah, di sebetulnya Tuan Syekh Abdul Qadir pun sudah menjelaskan, maaf ya, ini kacamatanya apa nih? Kayaknya harus robitoh. Nah, ini robitoh itu pinjem mata. Gitu. Maka kalau kamu yang melakukan, kamu nggak bisa. Itu kan tadi semua. Maka robitoh itu meminjam mata gurumu, meminjam mata hati gurumu, meminjam dohir gurumu. Maka pada saat kamu melakukan apapun, kalau kamu belum sampai kepada tadi mengerti tentang mana mengusap, ya kamu jadilah seolah-olah kamu adalah gurumu itu. Itu robitoh. Nah itu Abah juga untuk melihat robitoh pada kacamata ini dari semua. Karena ternyata robitoh itu membantu, gitu kan tadi. Yang tadinya nggak jelas bisa salah baca kalimat, nah sekarang lebih jelas dari semua ya. Wahia ala nau'aini taharatul zahir wahia tasulu bima syariah. Nah tadi tentang ada perintah pagsilu karena itu air dohir tadi, air sumur, air hujan, air es, air salju dijelaskan dalam Kifayatul Akhyar, dalam kitab Syafina, dalam kitab-kitab Takrib, ya Fathul Wahab, tadi semua Fathul Mu'in, tadi semua adalah air dohir. Itu nggak bisa untuk kita hanya itu. Untuk kita berhubungan dengan Allah. Maka disinilah perbedaan pagsilu dengan wamsahu. Dari semua. Mengusap. Maka disitulah sahabat yang harus. Maka Imam Hanafi lebih cenderung pada makna mengusapnya. Maka nggak peduli beliau mencuci mana dulu. Kaki dulu, beliau tuh wudhu tuh. Gitu. Telinga dulu, pindah ke mulut, pindah ke mana aja terserah. Yang penting yang beliau saksikan adalah esensinya. Itu. Ya. Maka kata Abah jangan ributlah urusan fikih itu tadi semua ya, tadi semua maka di sini katakan wahya ala nawaini taharatul zahir wahya tasul bima syariat, air dohir tadi semua. Ya. Air dohir. Tapi dari istilah Al-Qur'an di sini kita lihat ternyata Allah membedakan antara pagsilu dan wamsahu. Tuh. Berarti tidak cukup dengan air dohir. Tetapi adalah bagaimana menggunakan air batin. Tadi 7 sifat. Ada penyerahan la hayyun pada diri. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la mudirun. Itulah wamsahu. Dan itu ada pada rasamu, pada pikiranmu. Maka kenapa wamsahu adalah biru usikum. Semuanya adalah usaplah. Nah itu. Kan kalau mau hapus usap. Gitu. Usaplah. Tapi bukan kepala sini yang diusap. Isi pikiranmu itu. Pengakuan. Itulah yang harus diusap, sahabat. Maka tidak cukup kamu 7 samudra mencuci tanganmu tiba-tiba bisa berhubungan. Tidak cukup 7 danau kau kumur-kumur. Tadi semua. Tidak cukup kamu itu tadi semua ya. Tadi semua ya. Inilah ya apa, maaf ya kalau di sini Abah tuh nggak hilang konsentrasi kalau jangannya kalau mau duduk, kalau nggak di sana nggak apa-apa, tunggunya boleh ya. Tadi semua. Karena Abah tuh ngaji pakai ruh. Jadi kalau ada sesuatu kejadian jalan aja dan hilang itu, les saja.
Tadi semua ya. Makanya suka lucu ada orang ngaji di sini tapi main HP itu aneh bagi apa itu kan tadi ya. Nah, inilah ya sahabat ya yang harus dipahami tadi semua ya. Maka kita ini ternyata hanya satu. Pada saat konsentrasi dohir hilang yang batin. Pada saat batin hilang yang dohir. Tadi semua. Ya itu ya. Maka dikatakan adalah watoharatul batin wahya tasulu aidon bitaubati watalkin watasfiyati wasuluki toriko. Itu semua ya. Tadi semua. Maka jangan sok tahulah dalam apa yang sudah kamu rasa itu belum tentu benar kok. Tadi semua ya. Hanya kira-kiramu, anggapanmu sendiri sebetulnya. Kita harus punya landasan. Kita harus punya guru dohir yang membimbing dohiron wabatinan. Tadi semua. Ya, ini yang harus, yang paling merasa benar itu udah usah belajar kalau udah merasa paling benar. Kalau sudah merasa ngerti, nggak usah belajar. Udah, tadi semua. Belajar aja sendiri gitu kan tadi semua. Ya. Wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Tadi semua. Makanya di dalam yang kedua adalah wa taharatul batin wa hiya tasulu aidon bitaubat wa tahqin. Jadi lebih kepada wudu yang kedua itu adalah tobat, tabayat tubuh tadi. Adalah menyerahkan tobat itu. Bukan lagi tangan yang dicuci kamu serahkan. Sesungguhnya aku tidak memiliki tangan ini yang ada kudrat irad. Itulah Hanafi melihatnya. Itulah Hanafi melihatnya adalah maka silahkan bagian mana saja kata Hanafi. Mau kaki dulu kek, mau tangan dulu kek. Karena intinya bukan bagaimana mencuci tangan. Tetapi mengembalikan kudrat iradat pada Allah.